pertemuan 1, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Pengertian manajemen menurut para ahli, yaitu George R. Terry. Manajemen ialah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional. Menurut Oiliang Le, manajemen ialah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengadilan pengawasan dari sumber daya perusahaan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Henry Fayol, manajemen ialah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Pengertian manajemen secara etimologi. Manajemen secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Kata ini memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Inilah yang mendasari bahwa manajemen ialah sebuah seni. Seni yang berarti dekat dengan keindahan. Suatu keindahan manajemen yang teratur, rapi, dan terstruktur. Fungsi manajemen. 1. Planning atau perencanaan ialah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai. Organizing atau pengorganisasian ialah penetapan struktur peran-peran melalui pembentukan aktivitas. 3. Actuating atau penggerakan ialah suatu fungsi pembimbingan dan pemberanian pimpinan serta penggerakan orang-orang. 4. Controlling atau pengendalian ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerja yang dilakukan sesuai dengan rencana. Peran manajemen yaitu membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, mengoptimalkan sumber daya, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik, menciptakan keseimbangan, meminimalisir biaya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan teori manajemen modern. Teori manajemen modern terdapat 5 poin. Yang pertama, aliran klasik atau classical school. Yang kedua, aliran perilaku atau behavioral school. Yang ketiga, aliran ilmu manajemen atau manajemen science school. Yang keempat, aliran perilaku organisasi. Dan yang terakhir, aliran kuantitatif. Yang pertama yaitu aliran klasik atau classical school. Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai 1915 ialah tokoh peletak prinsip manajemen ilmiah dengan percobaan gerak dan waktu. Henry L. Gantt pada tahun 1861 sampai 1919 memperkenalkan sistem Bagar atau chart system yang memuat jadwal kegiatan produksi karyawan, disebut dengan sistem Gantt chart. Frank B. dan Lillian M. Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1972. Pasangan ini bekerja sama mempelajari aspek kelelahan dan gerak. Metode-metode yang dikembangkan dapat diterapkan pada berbagai kegiatan organisasi selain di organisasi industri. Teknik-teknik seperti efisiensi, seperti studi gerak dan waktu, bahwa gerak fisik dan alat dapat lebih diefisiensikan. Manajemen ilmiah yang menekankan pentingnya rancangan kerja mendorong manajer mencari cara terbaik untuk melaksanakan tugas. Seiringnya peningkatan produksi tidak disertai dengan peningkatan pendapatan. Hubungan manajemen dan karyawan tetap jauh. Yang kedua yaitu aliran perilaku atau behavioral school. Aliran perilaku berkembang sebab aliran klasik dipandang tidak benar-benar membantu pencapaian efisiensi produksi dan keserasian tempat kerja. Hugo Munsterberg pada tahun 1863 sampai 1919 penerapan psikologi karyawan dalam membantu peningkatan produksi. Elton Mayo pada tahun 1880 sampai 1949 eksperimen Hawthorne bahwa perhatian khusus pada karyawan dapat meningkatkan usaha kerja. Selanjutnya yaitu aliran ilmu manajemen. Aliran ini mengembangkan prosedur penelitian operasional research dan dalam menghadapi masalah organisasi. Memecahkan masalah secara sistematis diterapkan dalam pemecahan masalah pada organisasi besar. Hanya diterapkan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan dan tidak dapat kegiatan lain. Tidak efektif untuk masalah manusia dalam manajemen. Yang selanjutnya yaitu aliran perilaku organisasi.
Aliran perilaku organisasi ini menggunakan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi, dan dengan metode penelitian yang lebih sempurna. Peningkatan pemahaman terhadap motivasi perseorangan, perilaku kelompok, hubungan antara pribadi dalam kerja, untuk membuat para manajer semakin peka dan terampil dalam menangani dan berhubungan dengan bawahannya. Teori ini terlalu umum, terlalu abstrak, dan terlalu ruwet atau rumit, sehingga manajer mengalami kesulitan menentukan pendapat yang paling baik. Dan yang terakhir yaitu aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif untuk manajemen mulai berkembang sejak Perang Dunia Kedua. Inggris membentuk tim riset operasi dipimpin oleh PMS Blackett, dan Amerika Serikat juga membentuk tim riset operasi seperti yang dibentuk dengan Inggris. Manajemen operasi merupakan variasi lain dari pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih sederhana dan dapat diaplikasikan langsung pada situasi manajemen. Banyaknya model atau simbol yang sulit dimengerti oleh banyak orang termasuk manajer, aliran ini sangat cocok untuk di bidang perencanaan dan pengendalian, tetapi tidak untuk menjawab masalah sosial, individu, organisasi, dan kepegawaian. Model CPM bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian proyek. Model matematika bertujuan untuk persoalan yang kompleks dapat disederhanakan menjadi model matematika. Sekian dan terima kasih.